Assalamualaikum sahabat Alikna semua, kita jumpa lagi di channel Alikna Family bersama saya Muhammad Iqbal. Alhamdulillah kita masih bisa bahas tentang masalah Islam lagi ya sahabat semua. Kemarin kita pernah bahas masalah bahwa ilmu itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala dan dia sifatnya integral ya. Di sisi Allah, ilmu itu sifatnya integral. Lalu bagaimana cara Allah mentransferkan ilmu itu kepada umat manusia? Ya. Kalau kita lihat, sahabat semua, di dalam Islam, ada yang namanya istilahnya wahyu. Dari wahyu inilah Allah menyampaikan ilmu-ilmu itu kepada umat manusia. Kita melihat wa'allama adamal asma'a kullaha. Itu tatkala Allah menyampaikan ilmu tentang nama-nama benda atau sains kepada Nabi Adam. Kali ini kita membahas masalahnya kalau dia kepada umat-umat di zaman sekarang. Ya, kita melihat wahyu itu disampaikan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Kemudian nabi ini akan menyampaikan ilmunya juga kepada umat manusia yang lainnya, kepada umat-umatnya. Dan kemudian wahyu ini, sahabat semua, dia ada dua bentuk. Ada wahyu yang dia nantinya bersifat ayat-ayat Qur'aniyah, dan ada wahyu yang dia bentuknya ayat-ayat kauniyah. Nah, bagian yang pertama, yaitu wahyu yang berupa ayat-ayat Qur'aniyah. Kita melihat bahwa ada juga namanya hadis. Melalui Al-Quran ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan tentang pengetahuan di alam semesta. Ya, misalkan kalau kita lihat tentang teori heliosentris, misalkan, yaitu teori yang mengatakan bahwa bumi itu dialah yang mengelilingi matahari dan matahari tetap pada porosnya. Wasyamsu tajri limustaqorril laha. Matahari itu tetap dia pada porosnya, bukan dia yang mengelilingi planet, melainkan planetlah yang mengelilingi matahari. Oke, ini ayat-ayat Qur'annya. Kalau dia penjelasan di dalam hadis ini juga ada terbagi dua sahabat semua. Ada kalanya berbentuk hadis qudsi. Allah menyampaikannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya kepada para sahabat, menyampaikannya kepada para umat itu dengan bahasa yang itu juga disampaikan Allah kepada Nabi kita. Jadi Nabi kita tidak mengubah bahasanya, tidak mengubah redaksinya, begitu. Tapi kalau hadis yang bukan qudsi, hadis yang biasa, maka Nabi kita menerima perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala, lalu Nabi kita menyampaikannya kepada umat dengan redaksi yang digunakan oleh Nabi kita sendiri. Ya, sahabat semua, maka dari itu walaupun dikatakan ada hadis, maka hadis ini fungsinya untuk menyempurnakan atau menjelaskan apa yang belum ada atau apa yang belum dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Contohnya saja misalnya seperti kita mau melaksanakan ibadah sholat. Di dalam Al-Quran ada perintah tentang melaksanakan sholat. Tapi bagaimana ibadah sholat itu, bagaimana bentuknya, bagaimana ritualnya, itu tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Melainkan hadislah yang menjelaskannya. Sholat itu bentuknya seperti ini. Ada rukuknya, ada sujudnya, ada i'tidalnya. Nah, begitu dia sahabat semua. Kemudian, yang kedua adalah ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah ini sahabat semua merupakan cara Allah mentransfer ilmu kepada umat manusia melalui kejadian-kejadian yang ada di alam semesta ini, ya. Maka kalau bisa kita katakan bahwa ayat-ayat Qur'aniyah tadi adalah suatu ilmu yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala yang berbentuk teori, ya, ada kajian-kajiannya. Namun, ayat-ayat kauniyah ini bisa kita dapati melalui analisis, kita melakukan riset, kita melakukan penelitian, ya.
Kalau di dalam filsafat ilmu nanti kita mengenal ada teori induksi, ada juga teori deduksi, ya. Begitu dari situ kita bisa mengetahui ilmu itu dia dari mana datangnya. Lalu, andaikan ada orang yang mengatakan bahwa, oh, ternyata ilmu itu tidak semuanya langsung dari Sang Pencipta, karena ada juga para ilmuwan-ilmuwan yang dia menciptakan hal-hal baru, yang dia menciptakan penemuan-penemuan baru, melakukan riset, lalu dia mencetuskan teori-teori baru. Nah, ini merupakan pendapat bahwa ilmu itu juga diciptakan dari manusia. Ada yang manusia memang menciptakan ilmu itu. Lalu kita ketahui, sahabat semua, bahwa pada dasarnya manusia juga merupakan salah satu entitas yang ada di dalam alam semesta ini. Ya, dia merupakan salah satu unsur yang ada di alam semesta ini. Maka ketika dikatakan bahwa ada juga umat manusia yang dia itu menciptakan ilmu, mencetuskan suatu teori, maka dia juga termasuk kepada ayat-ayat kauniyah. Kenapa? Karena kita manusia ini juga merupakan alam, ya. Kalau di dalam ilmu teologi kita ini termasuk salah satu dari unsur-unsur yang ada di alam semesta. Jadi alam semesta itu bukan hanya tumbuh-tumbuhan, bukan hanya pegunungan, bukan hanya bangunan-bangunan yang ada di bumi ini. Bukan. Penduduk-penduduknya, makhluk-makhluk hidup semua yang ada di alam semesta itu kita katakan sebagai kaunnya. Baik sahabat semua. Lalu selanjutnya, ketika dikatakan bahwa semua itu dari Allah, lalu bagaimana Allah mentransfernya, kita mengetahui sebenarnya apa akhir dari ilmu itu. Kenapa kita di dalam Islam mengetahui bahwa semuanya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena, sahabat semua, tujuan dari ilmu pengetahuan yang akan dirasakan oleh umat manusia itu adalah semakin tunduknya dia kepada Sang Pencipta. Lalu, kita mungkin selama ini agak lupa bahwa manusia itu menuntut ilmu, lalu dia berilmu bukan untuk menjadi Tuhan, melainkan manusia menuntut ilmu agar dia bisa menjadi manusia sepenuhnya, menjadi insan yang paripurna. Maka dari itu sahabatku semua, di dalam surah Ali Imran itu dijelaskan warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina. Ini surah Ali Imran ayat 7 ya sahabat semua. Dan orang-orang yang mereka ahli di dalam ilmu pengetahuan atau ahli sains atau para ilmuwan-ilmuwan, mereka akan mengatakan amanna bihi, kami beriman kepada apapun segala yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullum min indi rabbina. Semuanya ini yang ada di alam semesta ini merupakan pemberian dari Tuhan kami. Jadi ujung dari ilmu pengetahuan itu adalah ketika kita tunduk dan kita sadar bahwa itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melihat, sahabat semua, bahwa semakin dalam pengetahuan kita terhadap sains, maka akan semakin tunduk kita karena kita semakin mengetahui betapa kurangnya diri kita, betapa lemahnya kita. Kita kalau melihat begini sahabat semua, pada dasarnya manusia dia bisa mengkaji apa yang ada di dalam rahim seorang ibu, mengenai perkembangan janin, mengenai janin itu bergeraknya bagaimana, tumbuhnya setiap bulannya itu apa progresnya tentang perkembangan janinnya yang ada di dalam perut. Dia bisa mengetahui, seorang dokter, seorang bidan, ya dia bisa mengetahui itu. Tapi kalau misalkan kita bilang, apakah seorang dokter bisa membuat bagian-bagian badan dari seorang janin, bayi yang ada di dalam perut ibu itu, maka dia tidak bisa. Yang mampu dilakukan manusia adalah dia memberikan yang terbaik dari makanan-makanan yang bergizi, nutrisi-nutrisi yang cukup untuk seorang ibu yang hamil agar janin di dalam
perutnya itu dia bisa tumbuh baik dan tumbuh dengan sehat. Ya. Tapi kalau dokter itu yang menyusun organ-organ tubuhnya, dia yang membuat jantungnya, dia yang membuat ususnya, dia yang membuat saluran pernafasan di dalam bayi, di dalam perut ibu itu, dia juga misalkan membuat tangannya, dia membuat kakinya, membuat kepalanya. Kita bisa pastikan mereka tidak bisa, sahabat semua. Kenapa? Karena itu merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam ini kita bisa melihat ayat kauniyahnya, bahwa kita lemah, kita hanya bisa mengkajinya, tapi kita tidak bisa membuatnya. Seorang astronot, ya, mereka bisa terbang ke langit, mereka bisa melihat apa benda-benda yang ada di angkasa sana. Tapi apakah mereka bisa menahan apabila ternyata di alam angkasa sana, di luar angkasa sana, di luar angkasa itu dia bebatu-batuan atau segala unsur yang ada di angkasa sana misalkan menabrak pesawatnya atau misalkan cuaca yang akan mendung, apakah mereka bisa menahannya? Tidak bisa, karena itu merupakan kekuasaan Allah. Mereka hanya punya sedikit dari apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, sahabat semua, di dalam surah Ali Imran juga dijelaskan, Rabbana ma khalaqta hadza batilah, katanya. Orang-orang yang selalu memikirkan ayat-ayat Allah, orang-orang yang selalu memikirkan kekuasaan Allah di alam semesta ini, orang-orang yang selalu menganalisis, selalu melakukan riset di alam semesta ini, pada akhirnya apabila mereka sesuai dengan konsep Islam terhadap sains, mereka akan mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Semua yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak ada yang sia-sia. Mereka akan mengatakan, ya Allah, tidak ada yang sia-sia ciptaanmu ini, ya Allah. Itu menunjukkan apa, sahabat semua? Ilmu yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersifat integral, semuanya baik. Lalu yang kurang baik itu siapa? Yang ada kurangnya itu siapa? Yaitu kita, umat manusia ini. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau, ya Allah, maka selamatkanlah kami dari siksa api neraka. Kenapa kok diakhirkan dengan faqina adzabannar? Karena apabila seorang ilmuwan dia tidak menggunakan ilmunya sebagai suatu sikap tunduk kepada Tuhannya, maka nanti akan ada siksa baginya. Kenapa ada siksa baginya? Karena dia ketika dipinjamkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala malah menambah kesombongannya, tidak menambah ketundukannya. Ini nanti yang bahaya, makanya fakina adzabannar, ya Allah. Selamatkanlah kami dari api neraka. Yang kami takutkan, ya Allah, karena kealfaan kami, kekurangan kami sebagai manusia yang tidak sempurna ini, menganggap bahwa ilmu yang kami rasakan, ilmu yang Engkau titipkan ini menjadi kekuatan bagi kami, ya Allah. Padahal kami tidak ada apa-apanya. Menambah kesombongan bagi kami, ya Allah. Padahal kami juga sangat lemah. Atau menambah keangkuhan bagi kami, ya Allah. Padahal kami ini juga tidak bisa berbuat apa-apa. Maka dari itu, sahabatku semua, dari sini kita mengetahui bahwa ketika ilmu itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuan terbesar Allah adalah bahwa kita, orang-orang yang berilmu ini, mengakui bahwa semua itu datang dari Allah, dititipkan Allah kepada kita, dan pada akhirnya kita mengakui bahwa kita ini tidak apa-apanya, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tingkatan tertinggi dari seorang ilmuwan, sahabat semua. Jadi, saya ulangi lagi konsepnya. Manusia mengkaji ilmu pengetahuan agar dia benar-benar menjadi manusia, bukan untuk menjadi Tuhan. Ya, sahabat semua, baik, kiranya ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Silahkan nanti dituliskan di kolom komentar kalau ada pendapat lain.
anggapan lain atau juga ada pertanyaan-pertanyaan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.